Salve saudara-saudariku, Teiterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberavi Vos. Saya baru saja menyaksikan bahwa CMYM ternyata begitu kejang-kejang ya menonton video. Bukannya dia tidak menonton ya, saya pastikan dia tidak menonton. Dia membaca judul langsung kejang-kejang. Kristus mendirikan gerejanya di Roma. Lalu tanpa membaca argumen apapun, dia dengan halusinasinya lalu mulai ajak kita untuk pelintir-pelintir ayat kitab suci seperti biasa. Nah, kali ini untuk kita yang Katolik ada satu indoktrinasi, ya katakan indoktrinasi. Indoktrinasi itu kan pengajaran kan. Satu indoktrinasi untuk kita semua tentang kekristenan awal. Pertanyaan yang boleh kamu jawab atau yang kita tanyakan bersama, apakah kekristenan mula-mula, apakah kekristenan awal itu adalah gereja Katolik? Apakah kekristenan mula-mula, apakah jemaat perdana adalah gereja Katolik? Orang Katolik akan menjawab ya, orang Protestan akan ragu-ragu. Jadi pertemuan kita pada kesempatan ini adalah apa akar Alkitabiah dan historis dari kita gereja Katolik. Oke. Sebagai awal, sangat umum kita mendengar orang-orang Reformed dan Protestan. Reformed itu DN dan MIM ya. Protestan ya kita kelompokkan semua orang di luar gereja Katolik. Berkata bahwa saya seorang Kristen, atau juga saya seorang Kristen yang sejati. Yang benar adalah bahwa sebagian besar gereja baru ini tidak lebih dari 50, 100, atau 200 tahun. Ya, paling mentok ya 500-an. Lutheran asli 500-an. Kekristenan yang sejati dan penuh berusia lebih dari 2000 tahun. Dan ditemukan tepat di dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus di Roma. Jadi, saya mengajak kita, mari kita pelajari firman Tuhan untuk untuk mengetahui akar Katolik di dalam kekristenan mula-mula. Nah, mari kita lihat akar Alkitabiah dari kekristenan itu sendiri. Yang pertama, ahli waris umat Allah. Kekristenan itu mengacu pada agama secara keseluruhan yang didirikan oleh Kristus Yesus, batu penjuru dari semua doktrinnya. Lihat 1 Korintus bab 3 ayat 10-11, 1 Petrus bab 2 ayat 4, ayat 6-8. Agama ini mewarisi dari orang-orang Yahudi iman kepada satu Allah yang benar. Keluaran bab 20 ayat 2-3. Yang berasal dari perjanjian kudus yang dirayakan antara Yahweh dan Patriark Abraham. Kejadian bab 12 ayat 1-2. Mengubah bangsa Israel menjadi bangsa kudus dan kerajaan imam. Keluaran bab 19 ayat 5-6. Silahkan pause dan cari sendiri ayatnya. Yang kedua, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, akan tetapi ketika waktunya telah digenapi, Allah mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang perawan, tunduk pada hukum Musa. Galatia bab 4 ayat 4. Dia adalah imam besar yang agung, Ibrani bab 4 ayat 14, yang menegakkan perjanjian baru, Ibrani bab 8 ayat 6, melalui kematiannya yang menyelamatkan di kayu salib, Efesus bab 2 ayat 16, Kolose bab 1 ayat 20, memunculkan umat Allah yang sejati, Galatia bab 6 ayat 16. Akibatnya, tidak lagi masalah apakah kamu seorang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena bersatu dengan Kristus Yesus, kamu semua adalah satu. Dan jika mereka adalah milik Kristus, mereka adalah keturunan Abraham dan ahli waris dari janji yang telah dibuat Allah kepada mereka. Galatia bab 3 ayat 28-29. Mari kita lihat kekristenan selama tahun-tahun awal. Gereja Kristus dilihat setidaknya selama 10 tahun pertamanya sebagai sekte baru dari Yudaisme. Lihat Kisah Para Rasul bab 28 ayat 22. Tetapi pada kenyataannya gereja itu adalah jalan baru. Kisah Para Rasul bab 24 ayat 14. Karena berpusat pada Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6.
Dan laki-laki dan wanita yang berani mengikutinya dianiaya, dihukum mati, ditangkap dan dipenjarakan. Kisah Para Rasul bab 22 ayat 4. Namun demikian mereka dipersatukan dalam satu kasih, Kolose bab 3 ayat 14, hidup sesuai dengan ajaran khotbah di bukit untuk mencapai kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Mengenai istilah Kristen yang dengannya murid-murid Kristus diidentifikasi, istilah ini mulai digunakan di provinsi Romawi, Antioquia, sekarang Antakya di Turki. Ya, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Nama ini diterima oleh semua orang yang menanggung penderitaan iman mereka. 1 Petrus bab 4 ayat 16. Dengan demikian menjadi prajurit Kristus yang otentik. 2 Timotius bab 2 ayat 3. Pause dan silahkan cari ayatnya, baca sendiri. Yang keempat, my name is Christian and my surname is Catholic. Nama saya Kristen, nama keluarga saya adalah Katolik. Begitu. Jadi Kristen Katolik seperti Patrice Allegro. Kekristenan ini dibentuk pada fajar sejarahnya oleh Gereja Katolik yang memiliki Yesus sebagai kepalanya. Kolose bab 1 ayat 18, Efesus bab 5 ayat 23. Ketika dia mendirikan jemaatnya di atas Rasul Petrus, sang batu karang. Yohanes bab 1 ayat 42, Matius bab 16 ayat 16 sampai 18, Lukas bab 22 ayat 32, Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17. Ya. Kata Yunani gereja atau eklesia itu berarti pertemuan umat beriman. 1 Korintus bab 1 ayat 2. Katolik berarti universal. Wahyu bab 7 ayat 9. Dan pertama kali digunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia pada awal abad kedua era kita sekarang, awal abad kedua. Eklesia itu adalah eklesia Katolika, ini adalah rumah tangga Allah, yaitu gereja Allah yang hidup yang merupakan pilar dan dasar kebenaran. Ingat, bukan Alkitab. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Nah, dari gereja Kristus lalu muncullah tanda petik gereja dan sekte. Jadi berapa kali kita bertanya pada diri kita sendiri di hadapan longsoran besar gereja-gereja Kristen, siapa yang benar? Calvinis kah? Lutheran kah? Mormon kah? MBM kah? DN kah? PSBN kah? Dalam hal ini, Santo Cyprianus mengajarkan pada abad kedua bahwa tidak seorang pun dapat memiliki Allah sebagai bapaknya kecuali ia memiliki gereja Katolik sebagai ibunya. Ingat abad kedua. Dan Kardinal John Henry Newman, Santo Kardinal John Henry Newman, seorang mantan Protestan, menambahkan bahwa untuk mengetahui sejarah kekristenan perlu berhenti menjadi Protestan. Ya, itu parafrasenya. Kayaknya kata-katanya sendiri adalah to be deep in history is to cease to be Protestant. Antara itu pilih dua. Mau tahu sejarah kekristenan, berhenti jadi Protestan. Atau kalau kamu semakin mendalami sejarah gereja, pasti kamu berhenti jadi Protestan. Ya. Untuk alasan ini, kita umat Katolik menegaskan bahwa agama kita tidak didirikan oleh siapapun, seperti yang terjadi dengan semua denominasi Kristen lainnya, yang seringkali seperti serigala yang rakus ingin menghancurkan gereja. Ya, seturut Kisah Para Rasul bab 20 ayat 29 sampai 30. Sebaliknya, gereja Katolik berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah batu karang yang kokoh. Matius bab 7 ayat 24 sampai 25. Dan oleh karena itu tidak ada yang dapat membangun di atas fondasi lain. 1 Korintus bab 3 ayat 9 sampai 11. Keberadaan gereja Katolik dan dampaknya sangat mendalam. Kita mengacu pada sebuah lembaga yang telah bertahan lebih lama daripada kekaisaran manapun dalam sejarah peradaban dunia. Gereja Katolik sudah bertahan 3 kali lebih lama dari Kekaisaran Romawi dan 2 kali lebih lama dari dinasti-dinasti di Cina. Dinasti Cina.
Ya. Nah, yang berikutnya adalah persoalan tentang invisible church atau visible dan invisible church. Kita lihat visible church, gereja yang terlihat. Gereja Katolik secara teologis dipandang sebagai tubuh mistis Kristus. Efesus bab 1 ayat 23, tanpa noda atau dosa. Efesus bab 5 ayat 27. Sebagai mempelai anak domba. Wahyu bab 21 ayat 9 dan 22 ayat 17. Yang Tuhan tidak berhenti peduli. Efesus bab 5 ayat 29. Maksudnya adalah bahwa harus ada satu kawanan domba dan satu gembala. Yohanes bab 10 ayat 16. Menjadi gembala besar domba, Ibrani bab 13 ayat 20, yang disebut gembala yang baik, pastor bonus. Yohanes bab 10 ayat 11, yang mengawasi mereka setiap saat, 1 Petrus bab 2 ayat 25. Nah, untuk melaksanakan tugas kudus ini, Putra Allah memilih 12 rasul. Rasul artinya orang yang diutus, ya, apostolos. Matius bab 10 ayat 2-4 dan Yohanes bab 20 ayat 21 memberi mereka otoritas penuh untuk memerintah gerejanya yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Matius bab 16 ayat 19, bab 18 ayat 18, bab 19 ayat 28, Efesus bab 2 ayat 20. Dengan 5 misi besar. 5 misi besar. Yang pertama, untuk memberitakan Injil, Matius bab 28 ayat 20, dan berdoa. Yang kedua, membaptis, Matius bab 28 ayat 19, Markus bab 16 ayat 15-16, dan yang ketiga, merayakan Ekaristi, Lukas bab 22 ayat 19. Yang keempat, mengampuni dosa, Yohanes bab 20 ayat 23, Lukas bab 24 ayat 47, dan yang kelima, melakukan tanda-tanda mujizat dalam namanya, Matius bab 10 ayat 1, Markus bab 16 ayat 17-18. Saat Petrus menyembuhkan dengan bayangannya, sebagaimana tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15, dan Paulus dengan pakaiannya, Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11-12, seperti itulah yang dilakukan gereja sampai sekarang. Dengan relikwi, kan, kedua hal terakhir ini soal tentang relikwi yang ada di dalam gereja Katolik. Dengan cara yang sama, yang kudus Allah sebelum kembali ke surga berjanji untuk mengirimkan kepada sahabat-sahabatnya pertolongan Roh Kudus, agar Dia, Roh Kudus, bisa mengingatkan mereka tentang semua yang telah Dia katakan kepada mereka. Yohanes bab 14 ayat 26, bab 16 ayat 13. Menjadi hadir secara nyata pada hari Pentakosta Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4 dan ayat 33, dan banyak kali lainnya dengan kolaborasi para malaikat surga. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17-20, bab 8 ayat 26, bab 10 ayat 3-8, bab ayat 22, bab 12 ayat 7-11, bab 27 ayat 23-24. Sudah terlalu banyak ayat, bukan? Masih bertahan bahwa gereja Katolik bukan kekristenan mula-mula. Nah, yang berikut kita lihat poin tentang gereja dengan hierarki. Jadi, para rasul ketika mereka menyebarkan kabar baik di bait suci dan rumah-rumah, seturut Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42, pada gilirannya menunjuk uskup, pendeta, presbiter, penatua, dan diaken, pelayan, melalui doa, puasa, dan penumpangan tangan. Lihat Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3, bab 14 ayat 23, 1 Timotius bab 4 ayat 14, dan 2 Timotius bab 1 ayat 6. Sebuah ritus suci yang telah dipertahankan hingga hari ini oleh hierarki gerejawi Katolik. Buktinya adalah pilihan Matias oleh 11 rasul sehingga dia menggantikan Yudas, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-26, dan juga penunjukan uskup baru yang dipromosikan oleh Paulus, seperti Titus di Kreta dan Timotius di Efesus, dan Barnabas di Asia Kecil untuk mengurus gereja atau kawanan Allah. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28, Ibrani bab 13 ayat 7-17, dan mendedikasikan diri mereka untuk berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius bab 5 ayat 17.
Kepada para uskup baru ini diwariskan penabisan imam, Titus bab 1 ayat 5, yang membuat doktrin yang sehat yang diketahui. 1 Korintus bab 4 ayat 1, ayat 2, dan 2 Timotius bab 2 ayat 2, serta Titus bab 1 ayat 9, dan menyembuhkan orang sakit melalui doa dan pengurapan minyak. Yakobus bab 5 ayat 14, Markus bab 6 ayat 13. Juga atas permintaan para rasul, komunitas Yerusalem menunjuk 7 diaken yang bertanggung jawab atas perawatan materi umat beriman. Kisah para Rasul bab 6 ayat 2-6. Salah satu dari mereka, Stefanus, adalah martir pertama. Martir artinya saksi ya. Martir pertama kekristenan. Kisah para Rasul bab 7 ayat 59-60. Nah, di antara para rasul, nabi, imam, dan guru ada karunia dan kualitas yang berbeda. Itu Kisah para Rasul bab 13 ayat 1, Roma bab 12 ayat 6-8, 1 Korintus bab 12 ayat 27-31, dan Efesus bab 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, demikianlah suksesi terjadi sehingga dalam waktu singkat gereja-gereja menegaskan diri mereka dalam iman dan jumlah orang percaya bertambah setiap hari. Kisah para Rasul bab 16 ayat 5, bab 9 ayat 31. Dengan sebagai pemimpin di setiap tempat para rasul, uskup, dan diaken. Kisah para Rasul bab 15 ayat 4 dan Filipi bab 1 ayat 1. Semuanya dengan umat beriman pada umumnya membentuk gereja-gereja Allah. 2 Tesalonika bab 1 ayat 4. Juga disebut gereja-gereja Kristus. Roma bab 16 ayat 16. Orang-orang kudus. Kisah para Rasul bab 9 ayat 13, atau umat Allah. Wahyu bab 5 ayat 8, bab 8 ayat 3, dan bab 19 ayat 8. Atau disebut juga rumah Allah dalam Ibrani bab 3 ayat 6, atau rumah tangga Allah dalam Efesus bab 2 ayat 19. Dengan cara yang sama, para pemimpin, para rasul, Petrus dan Paulus, dengan surat-surat pastoral mereka menunjukkan seperti apa kehidupan uskup yang patut diteladan dan lurus. 1 Petrus bab 5 ayat 1-4, 1 Timotius bab 3 ayat 1-7, bab 4 ayat 17, para penatua, Titus bab 1 ayat 6-9, diaken 1 Timotius bab 3 ayat 8-13, dan semua umat Kristen. Roma bab 12 ayat 9-21, bab 13 ayat 1-14, bab 14 ayat 1-23, dan bab 15 ayat 1-6. Secara khusus, sebuah surat Santo Ignatius dari Antioquia yang ditulis pada tahun-tahun awal abad kedua terkenal, di mana dia mengatakan bahwa setiap komunitas orang percaya memiliki satu uskup, dibantu oleh para imam dan diaken. Daftar uskup Katolik dari gereja-gereja utama, Roma, Yerusalem, Antioquia, Alexandria juga dilestarikan, yang semuanya kembali ke para rasul itu sendiri. Nah, yang berikutnya saudara-saudari, gereja Kristen yang dianiaya dan semua orang beriman adalah Katolik. Setiap orang pada saat itu. Ya, setiap orang beriman yang dulunya dianiaya semuanya orang Katolik, bukan lain-lain. Ya, ketika kata-kata Rasul kepada orang-orang bukan Yahudi digenapi, yang menunjuk Kristus sebagai penyelamat gereja, Efesus bab 5 ayat 23, iblis sebagai singa yang mengaum memprovokasi penganiayaan terhadap orang-orang percaya di seluruh dunia. 1 Petrus bab 5 ayat 8-9. Sang guru ilahi sendiri telah bernubuat dengan cara ini. Yohanes bab 15 ayat 20. Dan orang-orang Kristen pertama menanggung berbagai penderitaan dengan kesabaran yang besar. 2 Korintus bab 6 ayat 4-5. Menjadi saksi Yesus sejati. Wahyu bab 17 ayat 6. Untuk bersamanya dalam kemuliaannya. Roma bab 8 ayat 17. Dalam hal ini, gereja kita adalah salah satu yang telah menawarkan paling banyak martir dalam kekristenan. Diperkirakan bahwa dalam 20 abad telah ada 40 juta paus, uskup, imam, religius, biarawan, misionaris, katekis, neokatekumen, sekuler, anak laki-laki, dan perempuan awam maksudnya.
Pada abad ke-20 saja, 27 juta orang meninggal karena iman mereka pada penganiayaan agama yang dipromosikan di Spanyol, Meksiko, Nazi Jerman, bekas Uni Soviet, komunis Cina, perang saudara di beberapa negara Afrika, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang telah mencuci pakaian mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Wahyu bab 7 ayat 14. Berpakaian putih dan membawa daun palem di tangan mereka. Wahyu bab 7 ayat 9. Untuk alasan ini, Santo Agustinus mengatakan bahwa Gereja Katolik terus mengembara di antara penganiayaan manusia dan penghiburan Allah sampai detik ini. Jadi saudara-saudari, jika Anda pergi ke perpustakaan manapun untuk mencari penganiayaan kekaisaran Romawi untuk melihat siapa yang menjadi martir, Anda akan menemukan nama-nama para martir Katolik yang hebat, yang masih kita ingat dan cintai sebagai orang-orang kudus, karena mereka memberikan hidup mereka untuk Injil. Bahkan ketika kita merayakan Hari Valentin yang berhubungan dengan cinta dan persahabatan, ini terkait erat dengan Santo Valentinus, seorang martir Katolik di awal abad keempat. Kekristenan awal adalah Katolik. Jika ada pendengar yang tidak setuju atau tidak mempercayai ini, kita meminta dia untuk menyelidiki dan mengirimi kita satu nama dari setiap martir dari abad pertama yang Protestan atau Reformed atau Injili. Meskipun mereka tidak pernah mengirimi kita apapun, karena memang tidak pernah ada, kita terus menunggu dengan sabar. Berikan list orang-orang martir-martir Protestan dari abad pertama. Tidak ada. Nah, saudara-saudariku, yang paling penting adalah ini. Gereja Katolik telah memperluas kekristenan ke seluruh dunia. Tugas penginjilan ini yang digenapi dari perintah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membuat pesannya diketahui sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Disaksikan dalam sejarah dengan pertobatan kekaisaran, kaisar yang agung, dimulai dengan Konstantin pada abad keempat. Viking, Frank, Jerman, antara lain, kaisar raja-raja itu. Sejak abad ke-16 dan seterusnya, Katolik menyebar ke Amerika, India, Cina, Jepang, dan Afrika berkat khotbah para imam yang gagah berani, Fransiskan, Dominikan, Yesuit, Mercedarian, dan Agustinian. Demikian juga, tanda khas lainnya adalah perhatian yang diberikan kepada anak yatim dan janda, Yakobus bab 1 ayat 27. Di gereja-gereja pada hari Minggu, persembahan sukarela dikumpulkan untuk tujuan ini. 1 Korintus bab 16 ayat 1-2. Karakteristik Alkitabiah ini masih ada di gereja Katolik sampai detik ini. Bertanggung jawab atas sejumlah besar rumah sakit, apotek, rumah sakit kusta, pusat kesehatan, panti jompo, panti asuhan, pusat penitipan anak, sekolah, lokakarya pelatihan, restoran populer untuk orang dewasa dan anak-anak, bank makanan untuk orang miskin, pusat rehabilitasi untuk pecandu narkoba pada umumnya, pasien AIDS, dan lain-lain, antara lain. Ya. Dengan demikian, Gereja Katolik mematuhi perintah Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 14-18. Saudara-saudariku, saat ini adalah umum untuk mendengar banyak kelompok menegaskan bahwa mereka adalah gereja Kristus yang sejati, Protestan mereka, pembawa kekristenan sejati. Namun pertanyaannya cukup sederhana. Jika mereka adalah orang Kristen sejati seperti yang diklaim oleh Protestan yang baru muncul abad ke-16, mengapa tidak ada dari mereka yang awalnya datang untuk menginjili Amerika dan benua lain? Jawabannya cepat. Mereka tidak datang karena mereka tidak ada. Ya. Gereja Kristus adalah gereja Katolik sejak awal memiliki wajah ilahi dan manusiawi. Ilahi sekaligus insan. Kita harus mengenali gereja Kristus dalam bagian manusiawinya yang menggenapi perumpamaan gandum
di antara lalang. Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 sepanjang zaman. Bahkan Paus Yohanes Paulus II dengan rendah hati menyatakan bahwa dalam Katolik telah ada terang dan bayangan. Namun kuasa neraka tidak akan pernah mampu mengatasinya. Matius bab 16 ayat 18. Karena Mesias akan selalu bersama miliknya sendiri. Matius bab 28 ayat 20, 1 Korintus bab 5 ayat 4. Menurut kalimat guru hukum Taurat Gamaliel, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 38 sampai 39, karena ada persatuan yang intim antara Allah, gereja, dan Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Efesus bab 3 ayat 21. Saudara-saudariku, semoga Tuhan terus memberkati Anda, dan bersyukurlah kepada Tuhan jika Anda beragama Katolik. Berusahalah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus dan bersaksi dengan kehidupan Anda bahwa Dia hidup. Jika Anda bukan Katolik dan ingin menjadi 100% Kristen, ketahuilah bahwa pintu gereja Katolik terbuka untuk Anda. Kami menunggu Anda. Masih ngeyel?